Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikologi Islam B 2018 akan memaparkan tentang makalah kami yang berjudul Pandangan Teoritis Terhadap Konseling Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai konseling dalam pendekatan psikodinamika. Seperti yang sudah kita ketahui, teori psikodinamika ini pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud, di mana konsep utamanya itu membahas mengenai struktur kepribadian yang terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu ada id. Id itu adalah godaan untuk manusia agar ia bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang tidak logis. Di dalam id ini isinya adalah insting-insting. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai superego. Superego ini berhubungan dengan kepada hal-hal yang baik-baik. Jadi isinya itu adalah nilai moral, kebiasaan, adat, budaya dari masyarakat. Dan yang terakhir itu ada ego. Ego ini yang berhubungan dengan realitas di dunia nyata. Dan dalam teori psikoanalisa, sebaiknya ego ini menjadi pemeran utama untuk mengendalikan antara id dan superego. Dalam pendekatan psikodinamika, manusia itu dianggap sebagai deterministik. Maksudnya itu adalah manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motif tak sadar, dorongan instinktif, dan biologis. Kemudian menurut teori psikodinamika, manusia itu memiliki 2 insting. Insting yang pertama adalah insting eros, yaitu insting kehidupan yang membantu manusia untuk tetap survive. Dan yang kedua itu adalah insting thanatos, yang ini adalah insting yang membuat manusia untuk bersifat agresif. Nah, kedua insting inilah, insting hidup dan insting mati, itu yang menjadi penentu manusia untuk berperilaku. Selanjutnya mengenai perilaku bermasalah, ini penting untuk kita ketahui dalam mempelajari konseling, karena perilaku bermasalah inilah yang akan menjadi sumber dari masalah-masalah yang ada pada diri klien. Penyebab pertama yang dapat menimbulkan perilaku bermasalah pada individu, itu adanya dinamika yang tidak seimbang antara id, ego, dan superego. Tidak jarang ketiga struktur ini menjalankan fungsinya secara tidak harmonis. Kadang id ingin menang dengan bersenang-senang, kemudian di sisi lain superego ingin menang dengan mempertahankan nilai-nilai moral yang sudah dimilikinya, sehingga membuat ego manusia itu menjadi cemas. Tidak jarang kecemasan ego ini menyebabkan ego itu menjadi bingung dan tidak dapat menjalankan fungsi sesuai tugasnya. Kecemasan yang bersumber dari id itu dinamakan sebagai kecemasan neurotik. Kemudian kecemasan yang bersumber dari ego itu disebut sebagai kecemasan realistik. Nah, kecemasan realistik ini adalah sesuatu yang wajar bagi kehidupan manusia. Misalnya seperti takut ular, takut binatang buas, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada kecemasan yang disebabkan oleh superego. Nah, kecemasan ini disebut sebagai kecemasan moral. Kecemasan inilah yang seringkali membuat kita menjadi merasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang melanggar nilai moral atau kebiasaan di dalam masyarakat. Ketika ketiga struktur ini mengalami kecemasan, ego biasanya akan melakukan defense mechanism. Maksudnya itu adalah melakukan mekanisme pertahanan diri agar dirinya itu tetap merasa tenang dan stabil. Nah, jika individu itu egonya terlalu sering untuk melakukan defense mechanism, itu dapat menimbulkan perilaku bermasalah juga. Jadi, penyebab kedua dari perilaku bermasalah pada diri individu itu adalah terlalu seringnya menggunakan mekanisme-mekanisme pertahanan diri. Penyebab terakhir perilaku bermasalah dalam pendekatan ini adalah pengalaman masa lalu pada diri klien. Maksudnya di sini adalah ketika individu mengambil pelajaran yang salah atau kurang tepat terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Dalam pendekatan psikodinamika itu ada teknik-teknik spesifik yang digunakan. Misalnya seperti asosiasi bebas, di mana teknik ini membiarkan klien untuk katarsis. Maksudnya itu adalah klien itu boleh menceritakan apapun yang ingin dia katakan kepada konselor agar membuat dirinya itu menjadi tenang. Yang kedua itu ada teknik interpretasi mimpi. Nah, menurut Freud, mimpi itu adalah jalan istimewa menuju ketidaksadaran, sehingga mimpi seringkali dapat kita jadikan cara untuk mengungkap masalah yang letaknya ada di ketidaksadaran. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah dikubur di dalam ketidaksadaran itu seringkali muncul dan meluap melalui mimpi. Cara yang ketiga itu ada teknik analisis transferensi. Maksudnya adalah menghidupkan kembali masa lalu pada diri klien, sehingga klien itu sadar pengaruh masa lalunya terhadap kehidupannya di masa sekarang. Contohnya itu seperti menghadirkan kembali tokoh-tokoh penting dan istimewa pada diri klien di masa lalunya. Kemudian teknik yang terakhir itu ada analisis resistensi. Maksudnya itu adalah penafsiran dan penyadaran-penyadaran mengapa klien melakukan resistensi. Itu kepada tujuan dilakukannya konseling pendekatan psikodinamika pada klien itu adalah untuk memperkuat ego. Karena seperti yang kita tahu tadi kan, ego sebagai pemeran utama dalam struktur kepribadian. Sehingga
dilakukannya konseling ini untuk membantu memperkuat ego agar ego itu tetap stabil dan dapat mempertahankan peran utamanya untuk mengendalikan id dan superego. Tujuan yang kedua itu adalah membuat pengalaman-pengalaman yang terjadi yang sudah ditumpuk di dalam alam tidak sadar untuk kembali kepada alam sadar agar disadari oleh klien secara utuh. Hal ini dilakukan guna untuk membuka pikiran klien sehingga ketidaksadaran yang ada pada dirinya itu dapat diobati atau dikonseling. Pembahasan terakhir yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini adalah mengenai kekurangan dan kelebihan konseling dengan pendekatan psikodinamika. Kekurangan yang paling dirasakan itu adalah memakan waktu intervensi yang cukup lama, sehingga akan berpengaruh kepada pengeluaran biaya yang harus dibayarkan oleh klien dalam prosesnya mengikuti konseling. Kemudian, kelebihan yang ada pada pendekatan psikodinamika ini, dia menitik beratkan pada alam bawah sadar dan ketidaksadaran manusia, sehingga dapat memberikan jalan kepada klien untuk menemukan masalah-masalah yang tidak disadarinya karena sudah ditumpuknya ke dalam alam tidak sadarnya. Selanjutnya ada konseling dalam pendekatan behavioristik dan kognitif behavioral. Seperti yang kita ketahui, behaviorisme merupakan aliran yang kuat dan berpengaruh dalam pembentukan individu, seperti halnya psikoanalisa. Namun, dalam teori psikoanalisa, mereka menekankan bahwasanya pembentukan perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh masa lalunya. Sedangkan teori behavioristik, mereka lebih menekankan pada pengaruh lingkungan yang ia dapatkan pada saat ini. Dalam aliran behaviorisme, ada 4 konsep teori yang mengembangkan pendekatan behavioristik. Yang pertama itu ada classical conditioning, dan yang kedua ada operant conditioning, dan yang ketiga ada social learning theory, dan yang keempat ada cognitive behavior therapy. Berikutnya, ada pandangan teoritis behavioristik tentang bagaimana hakikat manusia dan perilaku bermasalahnya. Dalam pandangan behavioristik, manusia pada hakikatnya adalah benda hidup yang dapat diatur dan dibentuk oleh lingkungannya. Manusia juga pada dasarnya terlahir netral. Namun, setelah ia menerima stimulus dari lingkungannya, maka timbullah interaksi yang menghasilkan pola perilaku pembentuk kepribadian. Yang kedua ada perilaku bermasalah. Dalam pandangan behavioristik, perilaku bermasalah itu adalah tingkah laku yang tidak sesuai aturan dan cenderung itu bersifat negatif. Tingkah laku bermasalah ini sering muncul karena individu hanya ingin mendapatkan stimulus yang menyenangkan dari lingkungannya. Distorsi kognitif atau kesalahan berpikir juga dapat menyebabkan perilaku yang bermasalah pada individu. Ada beberapa teknik dalam pendekatan behavioristik dan kognitif behavioral. Yang pertama ada latihan perilaku asertif. Perilaku asertif ini adalah kemampuan individu untuk mengekspresikan atau menyatakan apa yang ia inginkan secara jujur, langsung, dan spontan. Latihan perilaku asertif ini biasanya dilakukan untuk individu yang kesulitan mengungkapkan rasa, serta individu yang sulit menunjukkan apa yang dilakukannya itu tidaklah salah. Latihan perilaku asertif ini direalisasikan dalam bentuk diskusi atau bermain peran. Yang kedua, ada teknik desensititasi sistematis, yang mana teknik ini untuk mengurangi reaksi emosional karena ketakutan atau kecemasan dan lain sebagainya, dengan cara memberi kegiatan yang berlawanan dengan reaksi yang diketakutkan. Yang ketiga, ada pengkondisian aversi. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Yang keempat, pembentukan model. Teknik ini digunakan untuk membentuk tingkah laku yang baru dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Yang kelima, ada cognitive behavior therapy atau bisa disebut juga dengan CBT. Teknik ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menata ulang kembali pemikiran ataupun perilaku yang menyimpang dari klien. Ringkasnya, tujuan konseling ini ialah untuk menghilangkan pikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku dan pikiran yang lebih sesuai. Walaupun dalam penanganannya, konseling ini terlihat efektif, tapi bukan berarti dia tidak memiliki kelemahan. Kekurangannya di sini, konselor dituntut aktif dalam proses konseling, sehingga klien jadi bergantung dan tidak mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam pendekatan ini juga sangat berfokus pada tingkah laku yang nampak dan mengabaikan faktor-faktor yang ada di dalam seperti halnya perasaan. Dan kelebihan yang paling utama yang bisa didapatkan dari konseling dengan pendekatan behavioristik dan kognitif behavioral ini adalah hasil yang nyata, yaitu perubahan tingkah laku dari seorang klien, baik itu pengurangan tingkah laku maladaptifnya ataupun peningkatan tingkah laku adaptifnya. Selanjutnya, konseling dengan pendekatan eksistensial humanistik. Kata eksistensi di sini diartikan sebagai sebuah proses becoming atau menjadi. Sedangkan humanistik sendiri adalah sebuah teori yang dipengaruhi oleh maksud pribadi yang dihubungkan dengan sebuah pengalaman. Pendekatan ini sendiri memiliki peran yang besar dalam memberikan individu pemahaman akan keberadaannya, menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, dan memiliki keinginan membangun sebuah tanggung jawab dalam dirinya.
Pendekatan eksistensial humanistik ini mempercayai bahwa setiap individu memiliki potensi untuk aktif memilih dan membuat keputusan untuk kehidupannya. Jadi, individu diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan tindakan dan harus berani bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Pada prosesnya, pendekatan ini berfokus kepada perkembangan kehidupan individu yang positif. Konsepnya bahwa masa sekarang akan berpengaruh kepada masa depan individu tersebut, sehingga diharapkan individu dapat menghilangkan hal-hal yang dapat menghambat pengoptimalan potensi dalam dirinya. Selanjutnya mengenai pandangan teoritis eksistensial humanistik dalam konseling. Menurut pendekatan ini, hakikat manusia itu memiliki beberapa konsep utama, di antaranya kesadaran diri. Maksudnya di sini manusia mempunyai kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri, sehingga memungkinkan ia berpikir dan mengambil keputusan. Kemudian, hakikat manusia yang lain dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia memiliki kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab yang menjadi atribut dasar terhadap munculnya sebuah kecemasan. Yang terakhir ada penciptaan makna. Maksudnya di sini manusia sebagai makhluk berpikir, makhluk yang memiliki rasional, selalu berusaha untuk menemukan tujuan hidupnya dan menciptakan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Nah, dengan demikian, individu akan terus berusaha dan mengubah diri untuk berkembang dan menjadi sesuatu. Kemudian terkait perilaku bermasalah, pendekatan ini juga memiliki asumsi tersendiri. Perilaku bermasalah yang muncul dari pribadi yang bermasalah juga dalam pendekatan ini. Maksudnya individu tersebut tidak memiliki kesadaran secara utuh untuk memfungsikan potensi yang dimilikinya. Adapun dalam pendekatan eksistensial humanistik itu tidak memiliki teknik khusus seperti dua pendekatan sebelumnya. Nah, teknik di dalam pendekatan ini dianggap memberi kesan kekakuan. Jadi biasanya konseling yang dilakukan dengan pendekatan ini tekniknya seperti dari penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pernyataan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, serta bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Selanjutnya tentang tujuan konseling dengan pendekatan eksistensial humanistik. Pendekatan ini bertujuan untuk supaya klien itu merasakan keberadaannya secara nyata dan menyadari potensinya. Secara spesifiknya, konseling dengan pendekatan eksistensial humanistik ini bertujuan untuk membantu klien untuk memulai investigasi diri, mencari sesuatu hal yang salah di dalam diri klien, agar klien dapat memahami konflik di dalam dirinya, kemudian mengidentifikasi mekanisme pertahanan dirinya yang salah, mengembangkan cara mengatasi kecemasan yang berasal dari diri klien itu sendiri. Kemudian setiap pendekatan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Nah, begitu pula dengan konseling dengan pendekatan eksistensial humanistik ini. Karena tidak memiliki teknik khusus, konseling dengan pendekatan ini dianggap tidak memiliki teknik yang tegas. Selain itu, konseling dengan pendekatan ini tidak memiliki kepastian berapa banyak dan berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk melakukan konseling. Konseling dengan pendekatan ini juga terlalu percaya terhadap kemampuan klien dalam mengambil keputusan, sehingga peran konselor dianggap tidak cukup signifikan. Tetapi, di samping kekurangan tersebut, konseling dengan pendekatan ini juga memiliki kelebihan tersendiri. Di antaranya, membantu membentuk kepribadian, hati nurani, dan sikap pada klien, sehingga pendekatan ini lebih memanusiakan manusia, serta bisa membantu klien yang mengalami masalah kepercayaan diri. Penelitian terdahulu mengenai konseling dengan pendekatan psikoanalisa, kami mengambil jurnal yang berjudul Model Konseling Psikoanalisa dengan Teknik Asosiasi Bebas untuk Meminimalisir Self Heteroseksual. Jadi di penelitian ini digunakan teknik asosiasi bebas dengan metode penelitian eksperimental. Siswa ditugaskan untuk membuat catatan harian yang hasilnya akan dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan acuan grafik tingkat self heteroseksual pada siswa yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini, yaitu teknik konseling psikoanalisa asosiasi bebas, memberi efek size yang baik untuk terjadinya peminimalisiran self heteroseksual pada siswa sebesar 508,35. Jadi kami mengambil jurnal ini karena peneliti langsung yang menyebutkan bahwa jurnal ini membahas tentang penelitian yang menyandarkan pada konseling dengan pendekatan psikoanalisa. Kemudian yang kedua, penelitian konseling pendekatan behavioristik. Kami mengambil jurnal dengan judul Penggunaan layanan konseling individu dengan pendekatan behavioral untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik kelas 8 MTS Miftahul Ulum, Merabung 3, Kecamatan Punggung, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peminimalisiraan tingkat membolos para siswa yang ada pada MTS tersebut. Di sini menggunakan teknik yang disebut dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Pelaksanaan layanan konseling individu dengan pendekatan behavioral dilaksanakan beberapa tahap, tetapi teknik ini dilakukan adalah menggunakan beberapa keterampilan dasar konseling.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku membolos dapat diatasi melalui keterampilan dasar konseling individual. Jadi, pada jurnal ini kami mengambil bahwa si peneliti menggunakan teknik CBT karena pada teknik-teknik pemberian konseling mereka mengajak siswa untuk memaparkan apa yang dilakukannya, apa persepsi-persepsi yang dirasakan oleh siswa mengenai apa itu membolos dan apa dampak membolos. Konseling dengan pendekatan eksistensial humanistik telah digunakan di dalam beberapa penelitian. Salah satunya yang dilakukan oleh Rizky Amalia di dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Konseling Eksistensial Humanistik berbasis nilai budaya Minangkabau dalam kesetaraan gender untuk meningkatkan self-esteem pada remaja putri. Nah, di sana perempuan memiliki self-esteem yang rendah, terutama pada remaja putri, karena adanya stereotip yang berlaku di masyarakat tentang keberadaan perempuan. Nah, peran perempuan di sana lebih rendah dibanding laki-laki yang bisa banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya perempuan pun juga bisa melakukannya. Maka untuk meningkatkan self-esteem di sana, perempuan di sana, digunakanlah pendekatan eksistensial humanistik dengan mengintegrasikan kebudayaan yang ada di sana, yaitu kebudayaan Minangkabau. Nah, remaja putri di sana melakukan konseling dengan kelompok dan individu. Dan hasilnya remaja putri di sana mereka mulai belajar untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Kemudian mereka mulai menyadari tentang keberadaan dirinya. Nah, pengintegrasian dengan kebudayaan ini adalah salah satu pengembangan pendekatan eksistensial humanistik, mengingat pendekatan ini tidak memiliki teknik yang khusus seperti pada pendekatan yang lain.